Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sungguh-sungguh sangat-sangat memprihatinkan sahabat BN. Bayangkan 1.000 orang anggota DPR dan DPRD kita, wakil rakyat kita yang terpantau sekarang ini pejudi online dengan dana yang berputar pada yang 1.000 orang ini sebanyak 25 miliar rupiah. Ini sungguh sudah kiamat judi di negara kita kalau begini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap temuan adanya sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Data ini disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat menjawab pertanyaan salah satu Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dalam rapat kerja di gedung DPR RI. Habibur Rahman meminta PPATK memberikan data anggota DPR yang terdeteksi bermain judi online untuk dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ketua PPATK menyebut perputaran uang dari 1.000 orang anggota dewan yang diduga bermain judi online mencapai 25 miliar rupiah. DPR, ya. Ada juga yang terdeteksi bermain judi online. Ya, kita minta infonya. Di DPR ini kan ada MKD, Pak Ivan, di DPR ini kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya. Bisa disampaikan itu, Pak. Sehingga kita ada pendekatannya, karena kalau di masing-masing institusi termasuk di DPR bukan hanya melanggar hukum pidana, Pak, tapi ada ketentuan kode etik. Lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu. Enggak, agregat secara keseluruhan. Bayangkan wakil rakyat yang pejudi jumlahnya mencapai 1.000 orang. Sahabat BN, kalau sudah begini, apakah kita belum juga wajar lagi mengingat kondisi negara kita ini? Orang yang tempat tumpuan rakyat memperjuangkan nasibnya di dewan, tetapi pejudi. Itu baru judi online. Kalau ditambah lagi dengan judi offline, ditambah lagi judinya yang di dalam negeri saja, dan belum lagi di luar negeri, ditambah lagi dengan judinya yang di luar negeri. Bayangkan, akan jadi apa negara kita kalau sudah begini bangsa ini? Bagaimana pemimpin akan bisa menjadi contoh teladan bagi yang dipimpinnya? Kalau pemimpinnya sudah begini, wakil rakyat itu pemimpin, pejabat negara. Kalau DPR RI dia pemimpin untuk Indonesia. Kalau DPRD provinsi dia pemimpin untuk wilayah provinsinya. Kalau DPRD kabupaten kota dia pemimpin untuk wilayah kabupaten kota di tempat dia mewakili rakyatnya. Tetapi judi, kalau kita cari lagi sekarang ini data wakil rakyat kita, pemimpin kita yang mabuk narkoba entah berapa. Kalau kita cari lagi sekarang ini pemimpin kita, wakil rakyat kita yang korupsi, berapa lagi? Kalau kita cari lagi pemimpin kita, wakil rakyat kita
yang penipu entah berapa lagi. Apakah penipu rakyat ketika kampanye A disampaikan kepada rakyat. Setelah dia memimpin, B yang dilakukannya. Sahabat BN, kemana rakyat Indonesia ini lagi akan mencontoh kalau para pemimpinnya sudah sebanyak ini yang melakukan hal-hal yang berlawanan dengan etika dan moral. Itu belum lagi kalau kita lihat mereka yang berbuat maksiat. Belum lagi yang suka main perempuan, yang suka berzina. Waduh, sahabat BN, sudah selayaknya para pemimpin kita ini merenungkan untuk apa uang yang diberi rakyat itu dipergunakannya. Untuk judi online. Kadang-kadang judi online itu, atau judi itu, atau perbuatan maksiat itu dari uang korupsi pula. Sahabat BN, tidak dapat kita bayangkan di negara yang berpancasila ini, di negara yang menjunjung tinggi etika dan moral ini, ternyata pemimpinnya begini. Mereka yang harusnya dicontoh, diteladani, tetapi ternyata mereka yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan yang harus dicontoh, diteladani rakyatnya. Harusnya foto-foto mereka yang pejudi itu dipampangkan di tempat-tempat umum. Kalau dia anggota DPR RI yang pejudi, pampangkan foto-fotonya di seluruh tempat-tempat umum di Indonesia ini. Kalau dia wakil rakyat provinsi, pampangkan foto-foto dia di seluruh provinsi, di tempat-tempat umum di mana dia menjadi wakil rakyat. Kalau dia anggota DPRD kabupaten kota, pampangkan fotonya di seluruh tempat-tempat umum di kabupaten atau di kota tempat dia mewakili rakyatnya. Ini sudah benar-benar kita ini tidak darurat lagi. Sudah sakratul maut namanya ini. Bukan lagi sekadar darurat. Sakratul maut di bidang judi, sakratul maut di bidang yang lain-lain yang berlawanan dengan etika dan moral. Dan kita tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, jangan sampai diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi Indonesia ini yang akan terkena oleh bala itu seluruh rakyat, termasuk rakyat yang tidak berdosa. Cukuplah hendaknya mereka-mereka yang melakukan perbuatan tidak terpuji itu saja yang terkena. Jangan terkena yang lain. Kalau seandainya sekarang ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi Indonesia ini krisis ekonomi, itu akan mengena kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat yang tidak berbuat apa-apa, terutama rakyat miskin. Kalau krisis moneter yang terjadi di negeri ini, mungkin mereka-mereka yang pejabat negara itu tidak terlalu merasakan. Tetapi rakyat biasa yang akan merasakan. Kita takut sekarang ini rupiah semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Kalau rupiah ini semakin tidak terkendali, yang kita takutkan nanti tidak terbendung lagi datangnya krisis ekonomi. Kalau terjadi krisis ekonomi, yang akan menanggungkan lebih dahulu, yang akan lebih parah menanggungkannya adalah rakyat biasa. Padahal
yang banyak berbuat tidak baik adalah para pemimpinnya melakukan korupsi, berjanji di kampanye tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya setelah dia memimpin, melakukan judi online, narkoba juga banyak. Sahabat BN, semoga bangsa ini menyadari apa yang sedang terjadi di negeri ini sekarang ini. Masihkah kita harus juga mengatakan bahwa kita ini berhasil, bahwa kita ini nanti akan bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045? Kalau seperti ini yang terjadi, apapun namanya, jangan berhayal kita untuk bisa sukses mencapai Indonesia emas tahun 2045. Jangan berhayal. Sebab pemimpinnya yang sudah begini. Dan hanya nanti kalau digambar-gambarkan juga Indonesia emas tahun 2045 itu hanya untuk memperpanjang kekuasaan saja itu lagi. Kita tidak boleh digantikan karena kita ingin mencapai Indonesia emas tahun 2045 hanya untuk memperpanjang kekuasaan. Bukan untuk mensejahterakan, bukan benar-benar untuk membuat Indonesia ini betul-betul Indonesia emas tahun 2045. Sukses menjadi negara modern. Menjadikan rakyatnya sejahtera. Mana bisa rakyat sejahtera kalau pemimpinnya sudah pejudi yang banyak. Sudah korupsi yang banyak. Sudah narkoba yang banyak. Sudah berbuat maksiat yang banyak. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.